Halo Kak Tio. Halo. Nah, kemarin kan baru sempat ngerayain ulang tahun. Ya, Yang keberapa tuh Kak? 25. Masih 25 atau 35? 35. Nah kemarin katanya sempat liburan ke Jepang juga kan? Liburan ke Jepang? Heeh. Udah masih. Udah lama. Yang ulang tahun aku tahun lalu ke Jepang, tapi nanti Oh. November ini mau ke Jepang. Ke Jepang lagi nanti. Itu bareng teman-teman sama anak atau gimana? Karena yang udah pasti aku sama anak-anak aku semua, tiga-tiganya, sama Fuji juga, sama BK insya Allah. Kapan rencana? November. November. Oke. Nah, Mau pada kan ulang tahun Fuji kayak tanggal 3 ulang Betul. tahun anak aku tanggal 6 yang kecil. hmm. Mungkin rencananya ya bakal ngerayain di situ gitu ya. Kemarin juga kan sempet dihadiahin sama kakaknya Aisyah Khalid. Benar, Dihadiahin bunga. Itu gimana respon netizen kan katanya udah jadian katanya segala macam, itu gimana tuh? Belum, kalau jadian belum. Temennya karena kemarin dikasih bunga, temenannya udah naik dari level 2 ke level 3. Oh, temen dekat gitu lah ya. Temen dekat, karena kalau temen level 3 nggak ngasih bunga. Oh, Karena gitu. kemarin dikasih bunga jadi naik jadi temen level 3. Ada naik lagi nggak? Kalau level 3 di atasnya ada lagi nggak? Sebenarnya aku juga ini kan ikutan bahasa Gen Z ya. Biasalah IPT, ilmu pengetahuan TikTok. Betul. Jadi aku sebenarnya cuma iseng doang ngomong gitu, ternyata emang jadinya orang-orang juga pada bilang temen level 1, level 2 kayak gitu-gitu. Cuman aku nggak tahu sebenarnya level berapa. Tapi kalau kata Anes kemarin kan level terakhir level pelaminan. Tapi kan ada level-levelnya dulu gitu. Betul. Kenal dulu. Tapi kakak udah deket juga sama Kak Aisyarnya dan keluarga itu udah deket belum Kak sama keluarga Kak Anis? Aku kenal sama Aisyar kenal, sama Aus kenal. Cuman kalau sama keluarganya yang lain aku belum. Tapi kakak udah pernah ke Malaysia ke sana? Udah pernah sih ke Malaysia, udah pernah. Berarti udah saling pernah ke Jakarta juga sama Ya. ke Malaysia juga ya kan? Iya, waktu itu aku Malaysia juga karena ada kerjaan, terus habis itu dia nyamperin aku, terus dia ngajakin aku makan, ngopi gitu. Oke. Tapi kakak emang mau mencari pendamping hidup baru atau masih betah sendiri sih kak? Kalau mau mencari pendamping hidup baru udah pasti dong mas. Kan kalau bisa manusia itu berpasangan, cuman karena aku udah pernah gagal, jadi mungkin sekarang lebih hati-hati, terus lebih observasi dulu, lebih mengenal dulu. Tapi kalau untuk sekarang, memang fokus aku tuh anak-anak aku dan kerja aja sih. Tapi ya kalau ada yang mau temenan nggak, aku open. Kriterianya kayak gimana tuh pak? Ya kayak reporter insert nih atau mungkin kameramen Trans7? Kriterianya yang pertama harus soleh, Amin. paham agama, karena kan mualaf, aku masih butuh dibimbing, aku ya masih butuh harus menjadi imam yang baik, menjadi contoh yang baik untuk aku dan anak-anak, terus ya berakhlak baik dan setia mungkin ya, insya Allah masih ada alat setia di Indonesia ini. Terus apalagi ya, udah sih ya. Kalau dari fisik sebenarnya aku suka yang tinggi itu kan, cuman kita nggak pernah tahu ya jodoh dapetnya kayak gimana, tapi sebenarnya aku sukanya tuh yang tinggi. Terus yang hobinya tuh lifestyle-nya mungkin sama kayak aku juga, olahraga jadi bisa bareng, jadi bisa satu frekuensi gitu. Tapi Udah ada belum tuh? Trauma nggak Kak? Trauma Dari yang kemarin? banyak sih. Makanya itu kan ya, trauma make us stronger dan belajar lagi untuk jadi lebih baik dan lebih bisa memfilter semua lah. Jadi nggak apa-apa tuh buru-buru kayak gitu. Tapi untuk sekarang kakak merasa cocok gak sih sama pasangan yang ini? Pasangan teman. Teman level Teman. 2. Level Iya, tiga, level level 3. tiga. Orang-orang tuh pada ngirain dia tuh kalem loh. Padahal tuh sebenarnya dia tuh orangnya talkatif banget. Talkatif banget, terus dia juga energinya gede. Terus dia sangat sopan, polite, dan servis banget. Aku jujur kaget banget kemarin dia kasih aku bunga. Aku nggak tahu sama sekali dan nggak menyangka dia se-effort itu sampai minta tolong karena nggak punya teman di sini. Dia minta tolong sama karyawan aku untuk cariin, nanti dia yang transfer kayak gitu-gitu. Terus kalau setiap aku ke Malaysia tuh kayak dia tuh bener-bener ngajakin langsung bikin itinerary dan nge-free-in hari itu tanggal jam segini, ngebikin itinerary buat ngajakin aku makan kayak gitu. Nah, Oke sih sejauh ini. kakak kan juga udah mulai lagi nih merintis karir di dunia entertainment lagi, sempat Ya. vakum juga kan. Ya, Itu ya. gimana tuh Kak? Akhirnya terjun lagi. Dulu sih vakum karena aku nikah kan, aku fokus untuk jadi ibu rumah tangga.
Terus ya mungkin memang udah jalannya pas aku bercerai, aku balik lagi ke dunia entertain. Cuman mungkin bukan yang main film lagi kali ya, karena aku kasihan untuk meninggalin anak-anak aku lama-lama. Jadi sekarang kan kerjaan aku as a content creator, aku bisa kerja dari rumah dan bisa aku atur. Jadi aku masih banyak waktu sama anak. Tapi kalau dapet tawaran pas buat kakak gimana tuh? Buat film maksudnya, sebenarnya sih ada kepengen. Cuman maksudnya ya kalau bisa role-nya jangan yang gede-gede. Yang dikit-dikit aja. Sebenarnya aku suka, aku tuh passionate banget gitu kalau main film gitu, aku suka. Cuman ya karena pertimbangan tadi nggak, tapi kalau ada tawaran yang oke buat menyalurkan passion aku, oke. Mau. Tapi kira-kira kakak pengen menjadi peran apa sih kalau misalkan pengen balik lagi ke dunia film? Dari dulu sih selalu antagonis ya mbak. Oh, antagonis. Berarti sudah sangat melekat gitu ya? Emang muka lu nggak antagonis ya? Alhamdulillah. Soalnya dulu kalau masuk ruang casting daerah tuh masuk kayak antagonis. Ya, kasih contoh deh peran antagonisnya kayak gimana? Peran antagonis ya, apa ya, kalau zaman dulu nih sinetron ya kan, sinetron kan biasanya kalau antagonis itu kan kayak gini nih, bunuh dia, kayak Jenny shotnya kayak zoom in, zoom out gitu. Zaman dulu ya, aku tuh main film terakhir FTV terakhir tuh 2017. Lama juga. Udah lama, tapi aku main filmnya dulu dari umur 18 tahun. Awalnya main film. Dulu selalu main filmnya horor terus atau enggak? Horor, karena pada tahun itu memang horor lagi naik banget, kayak film drama hampir nggak ada. Nah, kakak juga sempat ada isu nih kak sama Kak Fuji, katanya sempat persahabatan retak, itu benar nggak sih kak? Retak, persahabatan mana ada yang bisa retak sih? Mungkin jarang ketemu, karena kan dia sibuk dan aku kan juga, maksudnya kita punya passion masing-masing. Dia umurnya 22 tahun dengan aku umur 35 tahun yang sudah mempunyai 3 orang anak. Dan aku tuh memang sama dia bukan temen yang ribetin kayak lu tuh pokoknya harus sama gue terus, lu gak boleh teman sama orang lain. Aku tuh gak pernah mengatur hidup dia tuh mau kayak gimana. Kemarin kan dia juga lagi main sama Erika, sama Rachel. Aku juga teman sama Erika sama Rachel, dan Erika kan jagain dia banget, Rachel juga ngejagain dia banget. Jadi lagi lebih sering ketemu sama Erika sama Rachel. Dengan aku juga kemarin kan sempat ada fase aku di mana lagi depresi berat, aku lagi ke psikolog, lagi konsul segala macam. Lah jadi lebih fokus sama diri aku sendiri, sama anak-anak. Jadi memang apart dulu, mungkin dilihat sama orang tuh nggak pernah ketemu dan udah langsung digosipin ini berantem ini terus segala macam. Buktinya sekarang aku temenan lagi kan. Betul. Ya namanya temenan kan ada yang kayak gitu. Ke psikolog psikiater karena apa kak? Ya namanya kehidupan mas. Karena yang Namanya kehidupan, kemarin itu perpisahan atau gimana? Saya curhat aja nggak pernah sama ke temen, apalagi media. Ya ada lah namanya kehidupan, apalagi aku single mother, aku membiayai adik-adik aku juga, orang tua aku juga. Dan aku tuh orangnya tuh jarang curhat, jarang ngomong gitu. Misalkan aku lagi susah, aku nggak ngomong ke orang gitu. Jadi mungkin aku mendem, numpuk lama-lama meledak, dan aku sampai harus ke emang profesional health. Tapi seberat apa sih menjadi seorang single mother dan harus membiayai anak, dan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lainnya juga, dan kakak harus menjaga mental kakak sendiri gimana? Menjaga badan, perawatan ya kan, semua ya kan, menghadapi haters. Iya berat banget sih mas. Cuman kan memang aku percaya Allah itu tidak akan memberikan ujian sesuai dari kemampuan kita. Jadi aku selalu yakin dan percaya aku bisa ngelewatin semuanya di hidup. Oke, mungkin harapan kakak ke depan dunia entertain juga buat keluarga itu gimana? Untuk dunia entertain ya semoga aku makin bisa memberikan hal-hal yang menghibur. Mungkin aku sekarang udah nggak bisa, maksudnya belum berprestasi di bidang film lagi kayak aku zaman dulu. Tapi mungkin dengan konten-konten aku bisa menghibur atau mengedukasi. Ya kadang-kadang kan orang-orang yang cuma butuh hiburan lucu-lucu aja gitu lah, simple as that. Mereka cuma punya handphone, nggak ada akses ke bioskop atau TV. Mereka ngeliat handphone, ngeliat konten aku terhibur. Dan buat kehidupan aku ya semoga nanti one day aku bisa mendapatkan impian aku, yaitu mempunyai keluarga yang utuh dan bisa menjadi contoh yang baik-baik untuk anak-anak.